Salam satu Tuhan buat saudara-saudara Muslim. Salam beda Tuhan untuk saudara Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya terkini. Terima kasih Bung Franky. Shalom buat pendengar Rektel TV, dan saya bersyukur saya punya peluang, Tuhan juga memberikan waktunya. Saya hanya ingin berbagi pengalaman saya mengenal Yesus. Keluarga saya dari lahir, kalau istilah saya dari hari Jumat. Lalu perjalanan hidup, umur 12 tahun, saya sangat sederhana, hanya melihat pohon Natal. Saya merasa pohon Natal itu indah. Yang biasanya kebetulan waktu itu di daerah rumah saya itu, rumah orang tua terutama, ada orang Nasrani, jadi saya sering main ke sana. Saat Natal ternyata waktu itu, saya kok melihat pohon Natal seperti takjub. Waktu itu masih pakai pohon hidup, terus dikasih hiasan. Kok dengan kesedihan hati? Kenapa saya punya kesedihan hati? Karena saya anak pertama. Waktu itu adik saya baru 5, tapi sekarang menjadi 8. Terus selalu karena saya anak pertama, selalu yang diberikan tanggung jawab saya. Artinya semua kesalahan adik saya, tapi saya yang harus bertanggung jawab. Sering-sering saya ngobrol dengan tante yang menganut agama Kristen itu, saya sering discuss. Tapi saat saya melihat pohon Natal, saya nggak jadi mau bicara atau mau share masalah saya. Tanya, terus tante cuma tanya, kenapa ya? Enggak, ini kok indah bener ya pohon Natalnya. Kok rasanya tenang hatiku gitu. Sangat sederhana sekali. Saya nggak tahu. Saya juga nggak tahu ada apa. Nah, setelah berlalu di rumah kebetulan yang selalu menjadi permasalahan adalah kami punya pohon belimbing buah. Maaf Ibu Yati, boleh mic-nya dipegang dekat ke mulut Bu, biar suara lebih kuat. Baik, terima kasih. Belimbing buah itu tidak pernah berbuah, bunga terus. Justru itulah yang sering menjadi permasalahan. Kenapa? Karena bunganya itu sampah. Kalau misalnya adik saya tidak sempat menyapunya, saya yang selalu disalahin. Itu permasalahannya. Satu saat karena saya pernah melihat pohon Natal, saya melihat itu, saya bilang, boleh nggak saya, kan waktu zaman dulu orang-orang tua kalau merokok itu Kansas, Commodore. Kebetulan saya memang suka berprakarya gitu, bikin mainan apa. Saya gantung-gantungin, saya ikat-ikat sama benang. Apa. Mungkin orang tua saya, terutama ayah saya melihat, kok kamu pajang boleh nggak? Boleh. Dah. Tapi satu saat dia pulang kerja, dia bawa lampu. Terus aku bilang, kok dikasih lampu? Ya biar kayak tante sebelah. Oh gitu ya. Nah setelah dikasih lampu, itu kenapa terus setelah kita udah Natal selesai, pohon itu berbuah. Nah di sanalah saya bertanya, jadi pohon Natal itu ada apanya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kabar terbaru seputar dunia artis, yaitu seorang artis lawas ya, seorang artis senior yang bernama Yati Suratman ya. Siapa itu Yati Suratman? Mungkin saya tampilkan dulu biar teman-teman tahu ya. Dan saya rasa sebagian yang mengikuti infotainment tahu ya, Yati Suratman ini wanita tua yang satu ini. Ini seorang artis senior dan saya rasa teman-teman yang suka nonton film ya, apalagi sinetron-sinetron zaman dulu, ini kenal sekali dengan Yati Suratman karena dia memang artis senior ya. Ini ibu ini satu ini ya. Dia sering jadi figuran-figuran ya, jadi penjahatnya juga sering gitu. Yati Suratman itu siapa? Dia adalah artis yang lahir di 8 Agustus tahun 57. Dan dia itu dulu pertama kali ternyata terkenal
karena filmnya yang berjudul Perawan Desa di tahun 80 nih ya, dapat juara Festival Film Asia Pasifik, mendapatkan penghargaan artis terbaik dulu. Wah, waktu dia muda dia jadi artis terbaik ya, baru sekarang dia tetap eksis, terakhir dia jadi figuran aja banyak kan ya, namanya juga udah tua, banyak kan jadi figuran, dan filmnya ini banyak sekali rupanya, sangat banyak ya, teman-teman bisa searching untuk mengetahui film-film yang dibintangi oleh Yati Suratman. Artinya dia ini memang aktif ya. Biasanya orang ada sebagian udah tua mulai meninggalkan dunia akting, tapi Bu Yati ini ya, Yati Suratman ini tetap eksis. Apa yang terjadi belakangan ini dengan Yati Suratman sehingga Yati Suratman ini menjadi viral ya? Mungkin teman-teman harus tahu. Ya, teman-teman kalau cek di menu pencarian Google, Yati Suratman pindah agama. Keluar dari Islam, Yati Suratman pindah agama Kristen. Kesaksian perdana artis senior Indonesia Yati Suratman menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat 2 hari yang lalu. Dan ini mendapatkan penonton yang luar biasa, sampai 156.000. Padahal ini video 2 jam, luar biasa ya. Terus yang lain juga sama, lumayan banyak orang yang menonton dan terkejut ya atas perpindahan Yati Suratman, karena dianggap dia ini selama ini kan Islam gitu. Ya, terus kenapa itu bisa terjadi? Teman-teman bisa lihat. Pindah agama Islam ke Kristen. Yati Suratman akui tetap sholat dan tak beritahu keluarga. Ini pengakuan dari Yati Suratman ya, bahwa dia tetap sholat dan tidak memberitahukan keluarganya, walaupun dia sudah lama ternyata, sudah lama keluar ya dari Islam, dan dia tidak memberitahukan keluarganya. Artis senior Yati Suratman memutuskan pindah agama Islam ke Kristen sejak usia belasan tahun. Lahir dari keluarga Islam, namun artis yang kini berusia 64 tahun itu mengaku merasakan ketenangan saat melihat pohon Natal sejak usia 12 tahun. Meski demikian, keputusan Yati Suratman pindah agama saat itu ya tidak diketahui keluarga hingga ia sudah terjun ke dunia hiburan tanah air. Jadi dari dia masih kecil, masih muda, dia sudah pindah, tapi nggak ada yang mengetahui, dia sembunyikan. Saat itu meski sudah memeluk agama Kristen, Yati Suratman tetap menunaikan ibadah sholat karena belum berani mengakui keputusan pindah agamanya kepada keluarga. Seiring berjalannya waktu, keluarga akhirnya mengetahui keputusan Yati Suratman pindah agama dari Islam ke Kristen. Selama saya belum berani menyatakan bahwa saya Kristen, saya melakukan sembahyang tapi cuma gerak. Orang tua saya nih ya bertanya, kamu nih kalau salat cepat banget, ya cuma gerak, ungkap Yati Suratman dalam perbincangan di YouTube Miracle of Life ya. Jadi di kesaksian yang di sini nih. Ya, dia diundang untuk kesaksian gitu. Kenapa bisa? Dan dia menjelaskan bahwa dia itu udah lama sebenarnya pindah, tapi dia nggak ngomong ke siapa-siapa. Dia nggak ngomong, di dalam hati aja. Dia berdoa secara Kristen dan semuanya dia lakukan secara sembunyi-sembunyi. Gitu ya. Terus yang lebih konyolnya adalah ya, saya merasakan pohon Natal itu indah. Kebetulan di daerah rumah orang tua ada orang Nasrani, jadi saya sering main ke sana saat Natal ternyata waktu itu. Tuturnya. Apalagi saat itu dirinya sedang merasakan kesedihan hati sebagai anak pertama di keluarga. Saya kok melihat pohon Natal seperti takjub. Waktu itu masih pakai pohon hidup, terus dikasih hiasan. Jadi pohon yang asli dipotong, terus dijadikan hiasan ya maksudnya ya, bukan pohonnya bisa hidup, tapi pohon asli. Kalau sekarang kan banyak kan pohon dari plastik ya, pohon palsu. Kok dengan kesedihan hati? Kenapa saya punya kesedihan hati? Karena saya anak pertama, ujarnya. Hal itu karena Yati Suratman kerap menjadi sasaran orang tua jika adik-adiknya melakukan kesalahan. Jadi bapaknya ini sering memarahi dia kalau adik-adiknya buat bandel ya. Biasalah dianggap sebagai kakak nomor 1. Kenapa nggak bisa mendidik adik dan juga mengawasi adik? Jadi biasa kena marah gitu kan. Waktu itu adik saya baru 5, sekarang menjadi 8. Karena saya anak pertama yang diberikan tanggung jawab saya. Artinya semua kesalahan adik saya, tapi saya yang bertanggung jawab. Kepada tetangga yang beragama Kristen, Yati Suratman mengungkapkan ketenangan hatinya ketika melihat pohon Natal. Sering saya mengobrol dengan tante yang menganut agama Kristen itu. Saya sering sharing
Tapi ketika saya melihat pohon Natal, saya enggak jadi mau bicara atau share masalah saya. Terus tanya tante, kenapa? Enggak, ini kok indah benar pohon Natalnya. Kok rasanya tenang hatiku, sangat sederhana. Tutur Yati Suranman ya. Jadi Yati Suranman ini pindah keyakinan karena dia melihat pohon Natal dan dia merasakan pohon Natal ini luar biasa. Ini kesaksian yang luar biasa juga sebenarnya menurut saya gitu kan. Kalau yang lain karena ketemu Yesus, baik itu di toilet, di angkot, di bus, ya, atau di mana-mana. Kalau yang satu ini karena melihat pohon Natal, ya, karena melihat pohon Natal, aneh sekali. Di sini ada Bang Alibi. Ya, assalamualaikum Bang Alibi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Bang Alibi saya undang karena dia memang spesialis mengatasi nenek-nenek ya. Dia suka urus nenek-nenek. Jadi kita butuh pendapat beliau. Ya, saya ini putarkan contohnya nih ya, dia kesaksian di sana. Jadi saya belajar tidak ada yang menjanjikan keselamatan. Kalau dia memilih waktu itu gerejanya apa? Ya, jadi ini kesaksian dia ya. Jadi dikatakan bahwa dia tuh terpikat dengan yang namanya pohon Natal, ya. Terpikat pohon Natal ya, terpikat pohon Natal. Yati Suranman mantap pindah agama. Ya, jadi dia melihat pohon Natal tuh dia takjub. Saya nggak bisa pungkiri gitu. Kalau kita lihat pohon Natal itu, apalagi kalau suasananya lagi suasana salju gitu. Saya waktu kecil itu kalau lihat pohon Natal di Jepang, di Korea itu saya benar-benar kayak terharu. Karena suasananya sebenarnya, suasana terus cahaya dari pohon Natal ini kan dihiasi ya. Pohon Natal ini kan hiasannya luar biasa. Teman-teman lihat gitu kan. Nah, seperti ini gitu kan. Apalagi kalau pohon Natalnya malam hari gitu. Itu benar-benar keren gitu kan. Wah, lampunya itu cantik. Dan saya rasa teman-teman kalau nonton Home Alone juga akan merasakan kayak ada chemistry gitu. Kalau nonton film-film kayak Home Alone gitu. Tetapi di sini kita harus tahu apakah ini dari Tuhan atau bukan. Apakah ini dari Sang Pencipta atau bukan. Ya, ketenangan itu dari setan atau dari Sang Pencipta. Atau itu ketenangan cuman ketenangan sementara. Ya, melihat pohon Natal terus menjadi tenang. Karena sebenarnya ini si artis ini ya, si Yati ini sebenarnya kurang belajar mungkin. Dia cuma melihat fisiknya. Itulah saya bilang jangan lihat fisik. Kita melihat suatu agama tuh jangan lihat fisik gitu. Karena kamu lihat pohon Natal terus kamu merasa oh ini yang benar gitu. Karena kalau saya lihat pohon Natal saya tenang. Jadi saya merasa oh ini yang benar gitu. Ini yang kacau. Anda harus tahu dulu. Ya, Anda ini sedang kena prank sebenarnya. Kenapa saya bilang dia kena prank? Karena pohon Natal tuh nggak ada hubungan dengan Kristen. Nggak ada hubungan pohon Natal dengan Kristen. Yesus nggak pernah lahir di pohon Natal dan tidak ada tradisi pohon Natal di dalam agama Kristen mula-mula. Nanti akan saya bongkar ya, akan saya jelasin sejarahnya pohon Natal gitu, biar Yati ini belajar gitu, biar tahu. Jadi nggak ada hubungan antara kamu jadi Kristen karena melihat pohon Natal. Kamu kalau suka pohon Natal ya silakan lihat pohon Natal, nggak ada hubungan dengan agama. Karena pohon Natal tuh bukan punya Kristen dan nggak pernah Yesus ngajarkan untuk buat pohon Natal saat dia ulang tahun. Termasuk Sinterklas ya, kalau ada Pak Hen baca ini pasti dikomplain masalah Sinterklas. Ya, mungkin sebelumnya saya tanya pendapat dulu dari Bang Alibi dan Bang Ali Musa ya. Sebelumnya Assalamualaikum buat Bang Ali Musa. Ya, mungkin Bang Alibi melihat orang pindah agama karena tenang melihat pohon Natal. Gimana nih? Ya, Bang Julius berbicara soal pindah agama ya. Dari Islam ke Kristen atau dari Kristen ke Islam itu merupakan perkara yang lumrah ya, yang biasa dan itu juga dilindungi oleh undang-undang kita ya di Republik Indonesia ini. Cuman yang aneh adalah di saat para mu'allaf itu berpikir keras untuk mencari suatu kebenaran ya, sampai merelakan keluarganya, merelakan hartanya, dan lain sebagainya gitu kan. Berbeda dengan para murtadin ya, yang keilmuan ilmu keislamannya itu sangat minim, lalu dengan alasan yang cuma nggak rasional sama sekali lalu pindah agama gitu kan. Ini kan menurut saya apa ya Bang Julius ya, mungkin
pandangan saya pribadi sih motifnya bukan motif itu saja, tapi ada motif-motif lain. Seperti contoh misalnya ekonomi kah, pernikahan kah, atau ada yang lain gitu Bang Julius. Sebetulnya kan kalau cuma melihat pohon Natal merasa damai, merasa ini, saya rasa aduh inilah jauh Ya panggang itu lah karena dari itu bukan karena damai karena lihat pohon Natal, karena memang kita kalau lihat sesuatu yang indah itu kita kayak senang gitu. Kita punya apa ya, betul. enzim itu memicu rasa senang. Sama kayak kita misalnya Mhm. lihat kelap-kelip atau kita naik ke atas gunung, kita lihat kota dari gunung kan. Kalau lihat kota dari gunung tuh cantik gitu. Kita lihat lampu-lampu hidup gitu. Wah, enak gitu. Ya, sama kayak orang kan naik ke atas gunung itu untuk melihat pemandangan, terus kayak kita lihat danau gitu. Itu bisa tenang gitu, lagi stres ya. Saya kalau lagi stres dulu bisa nginap di Danau Toba sampai 3 malam saya di sana. Saya ngambil penginapan yang di samping danau, saya nggak ngapa-ngapain gitu. Saya cuman pagi bangun liatin danau ya, main HP, duduk gitu sambil liatin danau aja gitu. Sampai saya nanti bosan baru saya pulang. Ya, itu bisa juga, saya sering seperti itu. Jadi kalau dia tenang karena lihat pohon Natal terus menyimpulkan Kristen yang benar, ini ngakak orang seperti ini, ngakak sebenarnya. Jadi kalau dia nanti Iya. tenang lihat danau, apakah dia akan jadi penyembah danau? Kalau dia lihat Gunung Himalaya, apakah dia akan jadi penyembah Gunung Himalaya atau ke Gunung Fuji jadi agama Shinto? Kan nggak bisa seperti itu. Toh Kalau lihat kalau pohon beringin, nyembah pohon beringin. iya, takutnya itu kan. Habis itu dia jangan jangan salah dulu, ini kena prank karena pohon Natal tuh nggak ada hubungan dengan Kristen. Nggak ada hubungan, Betul. pohon Natal dengan Kristen itu kan budaya atau tradisi yang dibuat orang gitu. Sama kayak kamu misalnya lihat ketupat, ya apakah karena kamu suka makan ketupat, ya udahlah saya jadi Islam karena saya suka makan ketupat. Nggak nyambung gitu, ketupat tuh cuma di Indonesia gitu. Kamu kalau ke tempat lain nggak Mhm. ketemu ketupat. Ya, yang jelas itu kan yang pertama kalau kalau berbicara masalah agama itu adalah konsep ketuhanan. Terus yang kedua tentang ajarannya kan gitu. Seperti misalnya Bang Julius, dulu dari karismatik kan, yang Ya, pastinya kan membandingkan konsep ketuhanan, di Kristen itu seperti apa, di Islam seperti apa, terus syariat-syariat, ajaran-ajarannya seperti apa, kan membandingkan seperti itu. Kalau yang dari Kristen masuk Islam. Beda halnya dengan, pendeta-pendeta, mungkin termasuk Yati Surahman ini ya, yang hmm. mengaku sebagai murtadin. Kalau saya sih yakin dia adalah seorang murtadin ya, murtadin. Cuman dari dulu, dari masa mudanya itu kan, eee, dunianya itu di perfilman Bang Julius. Hmm. Betul nggak? Ya godaannya besar ya. Nah, yang pertama godaannya besar, terus masalah, pengkajian ilmu seputar Islam mungkin minim, bisa jadi gitu kan, Nggak bisa sempat, nggak jadi. sempat, ya nggak sempat. Mmm. Oke, kalau Bang Aliwi lihatnya ini gara-gara pohon Natal, lucu juga gitu ya. Padahal dia nggak tahu apa pohon Natal tuh sama Santa Claus tuh nggak ada hubungan dengan Yesus gitu. Nggak pernah Yesus ada buat pohon Natal gitu. Nah iya, eee, apa, yang sering saya katakan, perbedaan antara mu'allaf dengan murtadin, kalau murtadin itu kan rata-rata bodoh, somplak, koplak bin bahlul. Tapi kalau yang mu'allaf betul-betul berpikir, betul-betul otaknya itu diperas untuk berpikir, mana sih konsep ketuhanan yang benar, mana sih ajaran-ajaran yang benar, kan gitu. Kalau mu'allaf, ya rata-rata mu'allaf seperti itu. Ya lanjut Bang Jul. Oke, mungkin dari Bang Ali Musa dulu sebelum saya jelasin tentang sejarah pohon Natal ini, apakah ada hubungan dengan Kristen. Oke, mungkin dari Bang Ali Musa, ada yang mau disampaikan melihat Yati, ini artis senior ya, begitu dikasih Yang nama mana sih orangnya? waduh Yang ini mana lebih orangnya? kelewat. Ya dia terkenal mukanya, tapi namanya kurang terkenal memang ya. Ini nih, yang ini nih satu nih, nenek ini sering jadi figuran dia. Nenek ini satu nih, masa nggak kenal? Enggak, bukan jadi figuran Bang, memang jadi anu, apa apa namanya, pemeran, jadi pemeran Zaman dulu dia. dia pemeran utama, Oh, ya. Tapi oh itu udah tahu. tua sekarang jadi figuran. Ya, dulu dia Oh, itu pernah yang di dari mana-mana ya. keluarga Cemara itu. Keluarga Cemara ya, Ya, yang pemainnya Kristen semua itu kan? Iya, iya, iya. Oh, nggak tahu oh, saya. tahu, tahu, tahu. Keluarga Cemara nggak Iya, dia. Dia pemain keluarga Cemara.
apa dia main film Keluarga Cemara yang isinya orang Kristen semua, tapi narasi-narasinya narasi sebagai seorang Muslim. Keluarga Cemara, tapi Oh, pemainnya Kristen. di channel si Frankie ya, Nggak tahu aku. di channel si Frankie, The Miracle of Life kan, penerusnya Iya. Yusuf Manubulu. Ya, penerus Yusuf Manubulu. Oke, mungkin silakan Bang Ali Musa melihat dia menjadi murtadong karena ternyata dari kecil dia suka lihat pohon Natal. Jadi dia merasa oh ini yang benar karena pohon Natal gitu. Aneh juga. Nah, dia memang Kristen dari lahir itu. Enggak. Keluarganya enggak. Nah, Itu enggak. Saya tahu betul kalau yang ini nih, manusia satu ini, dia memang Kristen dari kecil. Jadi dia orang miskin kok itu, hartanya habis. Karena saya pernah tengok di apa itu selebritis apa itu ya, berapa orang-orang yang dahulu pernah terkenal terus hidup berkecukupan, berkemewahan sebagai seorang aktor film, lalu di usia tuanya susah, seperti yang ini siapa, Wiro Sableng segala macam itu. Jadi memang dia memang Kristen memang dari kecil Kristen dia. Jadi kalau dikata dia murtad oleh karena pohon Natal, bohong, tapi dia enggak lah. bohong itu. Mungkin Pak. Karena Bang Ali Musa dia ini kan seorang pemain film, datanya pasti lengkap gitu. Karena dia kan udah lama main film dari dia masih muda loh, sampai sekarang masih main dia. Tapi yang lucunya dia murtad gara-gara melihat pohon Natal. Ini yang agak lucu gitu. Dia nggak tahu apa Ya, pohon Natal itu nggak ada hubungan dengan Kristen gitu. iya kan, itulah ya. Kadang-kadang kita kurang keterbatasan kalau waktu itu ya, karena memang info-info itu susah untuk didapatkan kala itu zaman-zaman TVRI ya. Tidak seperti sekarang yang dimana kita dapat akses segala sesuatu data-data itu melalui Google ataupun melalui IT. Nah, untuk perempuan ini memang Kristen Kian. Nah, memang si campur keluarganya itu ada yang Muslim. Nah, hanya saja ini perihal masalah, makanya ketika dia mengadakan kesaksian, jika dia berkata kesaksiannya itu masuk Kristen oleh karena pohon Natal, sementara pohon Natal itu sendiri hanyalah sebuah bumbu-bumbu seperti Santa Claus ya, seperti Deddy Corbuzier itu pun pernah membahas masalah itu, bahwasanya di dalam kekristenan itu ya perihal masalah pohon Natal dan juga Sinterklaas ini hanyalah sebuah pemanis ya, yang dimana didongengkan hanya untuk anak-anak, gitu. Jadi jelas apa yang dia sampaikan semuanya itu dusta, karena dia hidupnya susah. Susah. Oke, lanjut. Oke, mungkin saya tambahin dulu ya, ini berita dari dia ya, saya nggak tahu. Intinya kita anggap aja lah dia bilang benaran ya, terpikat pohon Natal. Jadi dikatakan artis senior Yati Suratman ini nggak mungkin jelek-jelekan. Oke, Zone ini punya Haritano ya, Oten juga. Memutuskan pindah agama dari Islam menjadi Kristen ketika usianya masih sangat belia, 12 tahun. Lahir dari keluarga Muslim, dia mengaku terpanggil menjadi seorang Kristiani karena alasan yang sederhana. Bukan karena ajakan orang lain, keinginan memeluk agama Kristen menurut dia muncul setelah melihat sebuah pohon Natal di rumah tetangganya. Dia mengaku takjub dengan kilauan cahaya dari pohon tersebut. Saat itu saya merasa pohon Natal itu sangat indah. Rasanya tenang, hatiku melihat pohon itu sederhana sekali. Saya juga nggak tahu panggilan tersebut kala itu. Ya, jadi mungkin Yati ini kalau nonton, mana tahu nih viral, dinonton sama Yati, saya mau ngajari ya, pohon Natal itu nggak ada di sejarah Kristen, nggak ada sebenarnya, baru zaman modern ya. Jadi dikatakan bahwa pohon Natal itu mulainya itu di Jerman. Bermula di Jerman, penggunaan pohon cemara, karangan bunga, rangkaian bunga, dan lilin atau gemerlap cahaya yang dibuat dari benda lainnya yang melambangkan kehidupan kekal merupakan kebiasaan orang Mesir kuno, Cina, dan Ibrani dari dulu. Legenda asal-usul pohon Natal. Sejarah pohon Natal juga dihiasi dengan cerita legenda. Berikut ada 2 legenda terkenal dari pohon Natal. Santo Bonifacius
Rohaniawan Inggris Santo Bonifacius, pemimpin beberapa gereja di Jerman dan Prancis, menjumpai sekelompok orang yang akan mempersembahkan seorang anak kepada Dewa Thor di bawah pohon ek. Santo Bonifacius merobohkan pohon ek tersebut untuk menghentikan mereka. Setelah kejadian itu, di sekitar pohon ek yang roboh tumbuh pohon cemara. Martin Luther dan pohon cemara. Martin Luther, tokoh reformasi gereja, ya, ini bapak pendiri Protestan, terkesan dengan keindahan gemerlap jutaan bintang yang cahayanya bersinar di antara cabang-cabang pohon Natal cemara di hutan. Martin Luther lalu menebang sebuah pohon cemara kecil dan dibawa pulang. Di rumah, Martin Luther memasang lilin-lilin pada setiap cabang pohon cemara untuk memberikan kesan adanya bintang-bintang yang bersinar seperti yang dilihatnya di hutan. Ya, jadi teman-teman harus tahu dulu, zaman dulu itu nggak ada yang namanya lampu karena listrik belum ditemukan dan belum ada namanya hiasan-hiasan di pohon Natal. Karena kenapa? Ya, hiasan ini kan dibuat di pabrik, nggak bisa zaman dulu buat hiasan Natal. Jadi tradisi Natal ini baru ada sekarang. Dan kenapa menggunakan lampu? Karena dianggap lampu itu melambangkan hidup panjang, keabadian. Kan hidupnya lampu itu lama gitu. Kalau lilin bentar aja mati. Jadi bagi para oten harus tahu dulu, pohon Natal itu zaman modern, sama seperti Santa Claus. Terakhir-terakhir baru ada, dan memang asal-usul pohon cemara itu dari Jerman. Baik itu dari Martin Luther atau dari orang-orang Jerman. Intinya orang sudah lihat, oh di Jerman ada yang pakai pohon Natal. Terus itu tradisi itu diikuti negara-negara lain. Karena pohon Natal itu dianggap kan pohonnya tinggi ke atas, terus dia punya cabang-cabang itu gampang untuk diikatkan sesuatu. Jadi ada yang bikin permintaan, ya, make a wish gitu kan. Permintaannya ditulis di kertas terus digantungkan di pohon Natal. Baru dari situ ditambah-tambah, tiba-tiba ditaruh kaos kaki untuk minta kado, bla 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 gitu kan. Seiring waktu campur aduk gitu. Tiba-tiba jadi campur aduk dengan yang namanya Santa Claus dan lain-lain. Jadi nggak ada hubungan pohon Natal dengan kekristenan. Zaman dulu nggak ada gitu. Bahkan tahun 1000 awal, ya tahun 1200 itu nggak ada pohon Natal. Waktu Natal gitu ya. Nggak ada pohon cemara saat Natal. Ini bukan pohon Natal sebenarnya. Ini namanya pohon cemara. Ya, tiba-tiba sekarang aja namanya jadi kayak pohon Natal untuk melambangkan Natal gitu. Nggak ada. Jadi Yati ini salah gitu. Kalau seperti ini Anda percaya dengan agama, salah-salah Anda nanti kalau lagi stres, tiba-tiba Anda waktu stres nggak tenang melihat pohon cemara, udah bosan gitu, udah bosan melihat pohon Natal. Jadinya karena udah bosan nggak tenang lagi, Anda tiba-tiba ke danau, wah, atau enggak Anda ke Candi Borobudur. Wah, ternyata dari atas Candi Borobudur saya lihat ke bawah, saya jadi tenang karena kan pemandangannya cantik gitu, hijau ya. Dari atas Candi Borobudur itu lihat ke bawah enak gitu. Lapangan gitu kan, liatin orang, liatin matahari lagi terbit sama terbenam bisa juga gitu. Candi Borobudur itu tempat untuk melihat matahari terbit yang indah. Orang ke sana jam 5. Jam setengah 5 udah di sana, antri melihat matahari terbit. Itu cantik gitu. Takutnya nanti Anda melihat, wah tenang saya di sana gitu. Anda terakhir jadi agama Buddha gitu. Padahal nggak ada hubungan Candi Borobudur dengan menjadi agama Buddha gitu. Itu kan tempat. Ya, itu satu benda. Sama kayak pohon Natal ini cuma satu benda gitu. Nggak ada hubungan. Ya, nggak ada hubungan dengan kekristenan gitu. Bahkan kalaupun Anda tenang karena melihat patung salib gitu, atau melihat foto Yesus, misalnya, oh saya tenang karena melihat foto Yesus yang ada di rumah teman saya. Nah ini kan kacau gitu. Sedangkan itu foto siapa aja nggak ada yang tahu sampai sekarang. Ya, mungkin dari Bang Ali Musa lihatnya, ini gimana sih kalau sampai orang jadi murtad karena ya itu melihat sesuatu yang nggak ada hubungannya sebenarnya. Tempat saya sudah mengaji ya, percuma nanti tak kedengeran juga, ya kan mengganggu malah. Oke, mungkin langsung aja untuk terakhir aja, silakan Bang Ali Musa sekalian untuk tutupin. Kita nggak lama, kita cuma bahas ini. Udah cukup aja, cukup. Oke ya, mungkin saya sambung aja. Jadi pohon Natal itu memang adalah tradisi karena kita tahu orang Barat ya, Eropa, orang Amerika itu suka membuat sesuatu yang kayak seru biar kesannya itu heboh gitu kan. Natal itu kan dibuat seakan-akan supaya meriah, ada hiasan lampu, ada pohon Natal, ada salju, ada pernak-perniknya gitu supaya meriah. Kalau mau bilang melihatnya senang ya saya senang juga. Ya, saya akui kalau saya melihat pohon Natal, apalagi pohon Natal yang di tengah taman kota gitu kan, di taman kota,
di negara-negara yang bersalju, itu seru, jujur seru ya. Saya bahkan pengen ada di Swiss saat Natal, karena dibilang salah satu tempat yang meriah saat Natal itu Swiss. Terus di Islandia, Norwegia itu sangat seru merayakan Natal di sana. Jadi pengen lihat gitu. Kalau bilang suasananya ya mungkin akan membuat kita ini kayak apa ya, lupa diri gitu, bisa fly gitu. Perasaan kita tuh bisa diobok-obok. Perasaan itu memang bahaya kalau diikuti. Itulah orang bilang jangan terlalu menggunakan perasaan, jangan dibawa perasaan. Karena perasaan ini bisa menipu. Kita harus gunakan akal. Itulah saya bilang nama saya dokter akal. Ya, jadi kita harus menggunakan akal, jangan terlalu hanyut dengan perasaan, bahaya. Kalau udah hanyut dengan perasaan, nanti apa, tai kucing pun rasa coklat, sama kayak orang pacaran gitu kan. Merasa, wah pacar saya ini yang paling hebat, pacar saya ini paling mengerti saya, dia ini adalah soulmate saya, dia adalah belahan jiwa saya gitu kan. Begitu udah nikah, cerai. Kalau nggak berantem. Ini kan kacau gitu. Jangan terbawa perasaan, bahaya, Anda bisa ditipu. Banyak orang yang karena gara baper ya, gara-gara baper, bawa perasaan, terakhir kena prank, kena tipu. Banyak sekali. Yang berhasil paling 5%, 10%, paling banyak 10. Lebih banyak orang yang main perasaan tuh selalu berakhir dengan kesedihan. Banyak sekali yang berakhir kesedihan. Jadi bagi teman-teman ya, kalau si Yati ini udah terlanjur bapernya, karena dia dari umur 14 tahun dia bilang kan, dari masih muda, udah terlanjur baper, ya udahlah, kita juga nggak bisa gubris dia. Tapi harapan saya dia nonton ini, dia cari lagi. Apakah benar pohon Natal ini ada hubungannya dengan Kristen atau cuma ornamen atau cuma hiasan, sama kayak ketupat saat Lebaran di Indonesia, ya ada ketupat gitu, nggak ada hubungan dengan agamanya, dan itu tidak membawa pengetahuan sama kamu sebenarnya, nggak ada hubungan. Sama kayak kamu misalnya, oh tenang karena melihat foto Yesus, enggak, itu bukan foto Yesus, itu orang yang lukis kok. Nanti kalau kayak gitu kamu ketemu orang yang wajahnya seperti itu, kamu peluk pula kan, bahaya. Jadi bagi oten-oten juga pelajari baik-baik ya, jangan tersesat. Apalagi orang-orang yang tiba-tiba ini udah mulai ya, melihat, oh saya juga sama kayak Bu Yati gitu. Saya kalau lihat pohon Natal, saya entah kenapa tenang gitu. Ada juga nanti yang, oh saya tenang kalau melihat yang namanya Santa Claus gitu. Karena Santa Claus ini mukanya ramah-ramah ya, mukanya seperti seorang bapak yang membimbing orang gitu. Nah, ini lebih kacau. Atau melihat, wah saya suka melihat Yesus karena brewoknya keren gitu. Ya, jadi kalau kalian masih seperti itu, mending kalian ke dokter ini psikologis dulu. Karena memang nggak ada hubungannya. Ya, sekali lagi saya katakan nggak ada hubungannya sama sekali antara iman dan melihat hal seperti itu. Jadi bagi teman-teman harus tahu ya, harus benar-benar jeli. Jangan dibawa perasaan. Baper ini nggak baik loh. Terlalu baper nggak baik. Memang kita perlu perasaan untuk instituasi gitu ya. Kadang perasaan itu ada feeling-feelingnya. Tapi ya jangan terlalu dibawa. Selalu pergunakan logika Anda. Anda kan dikasih otak, dikasih akal. Untuk bisa menyaring, ini kira-kira benar nggak? Karena setan itu suka merayu kita lewat perasaan. Setan itu selalu mengobok-ngobok hati kita. Mengobok-ngobok perasaan kita. Agar kita gampang jatuh. Dia nggak bisa kalau nggak pakai perasaan. Karena manusia tuh gampang jatuh dengan perasaan. Jadi hati-hati ya bagi teman-teman oten. Kalau memang Anda terlalu baper, jangan. Pertimbangkan lagi, gunakan akal. Ya, itu aja dari saya. Makasih nih buat teman-teman yang udah nyimak. Ya, dan di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ibu Yati, carilah kebenaran. Pelajari benar-benar gitu. Kalau memang Anda sudah mantap, kan Anda sampai bersaksi nih kan, Bu Yati ini sampai bersaksi di channel The Miracle of Life, udah di mana-mana ngomong gitu. Nanti Ibu terkejut begitu mengetahui kebenaran. Saya takutnya itu shock gitu kan, shock begitu tahu kebenarannya, rupanya dia lakukan salah besar, kena prank kan gitu. Nanti ditampar-tampar sama Yesus di akhirat nanti kan. Kok aku pula kok tiba-tiba bilang pohon Natal gitu, atau nanti dia udah meninggal di akhirat, dia minta dia di rumah akhiratnya itu ada pohon Natal, ditempeleng nanti, nggak ada pohon Natal itu coy. Jadi jangan salah ya. Ya, makasih buat semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Yuk.